Film bermula di sebuah tempat perusahaan, yang dimana ada dua orang yang sedang menjalani tugasnya. Mereka berdua memasukkan tas yang berisikan uang, dan pergi untuk mengantarkan uang tersebut. Namun dalam perjalanan ada sebuah truk yang menghadangnya, yang ternyata itu adalah komplotan para perampok. Scene berpindah ke adegan seorang pria yang bernama Patrick Hills atau biasa dipanggil H. Di sana ia sedang menjalani interview untuk melamar kerja di perusahaan tersebut sebagai penjaga pengiriman uang. Pria bernama Rossi adalah orang yang mewawancarainya juga memberitahukan bahwa perusahaan mereka kehilangan 2 orang penjaga pada minggu lalu. Itu karena adanya pembajakan oleh para perampok. Killed on the job, a civilian too. Fucking tragedy. Seorang pria bernama Barrett datang menghampiri. Pria inilah yang akan mendampingi dirinya untuk melakukan beberapa tes, seperti menembak, mengendarai, hingga latihan kebugaran. H ternyata mempunyai sertifikat pemegang senjata api. Namun saat menjalani pelatihan, ia hanya mendapatkan nilai pas-pasan yaitu 70% standar lulus bekerja di perusahaan tersebut. 70%. Just slipped in. H pun akhirnya resmi menjadi pegawai di sana. Ia kemudian diperkenalkan dengan beberapa pegawai terutama yang akan jadi partner H. Mereka adalah Dave dan Bob. Ia juga kemudian diberikan sebuah senjata api untuk perlengkapan dalam bekerja. Tak menunggu waktu lama dirinya langsung mendapatkan sebuah tugas pertama. Bersama Boy dan Bellet, mereka bertiga kemudian tiba di sebuah bank untuk melakukan pengiriman uang senilai $2 juta. Setelah pekerjaan mereka selesai, H diajak oleh rekan-rekannya ke sebuah pub sambil bermain biliar. Ia pun meminta waktu 2 menit untuk memandangi kartu nama yang berada di papan. Di sini John merasa kesal dengan H karena posisinya telah tergeser olehnya. Ia juga berusaha memprovokasi seolah mengejek H. Namun dengan santai H mampu mengatasi tanpa adanya baku hantam. Di keesokan harinya mereka bertiga kembali melakukan tugasnya dengan mengantarkan uang senilai $10.000. Namun si Bellet yang tak kunjung kembali membuat Boy merasa khawatir. Ia pun mencoba menghubungi Bellet. Tak disangka ternyata Bellet telah disandera oleh para perampok di sana. Boy terlihat sangat panik, berbeda dengan H yang sangat santai. Kemudian perampok itu menyuruh Boy untuk mengemudikan mobilnya ke sebuah tempat. Di sebuah tempat yang dimaksudkan oleh para perampok itu, Boy benar-benar sangat panik, sementara H terlihat tenang dan biasa saja. Perampok itu kemudian menyuruh Boy turun dan H disuruh melemparkan uang tersebut ke sebuah mobil yang berada di belakang mobil mereka. Dan lihatlah dengan santainya H membantai seluruh perampok tersebut. Sorry, pal. What did you say? I said suck my Suck your own dick. Setelah insiden tersebut itu, para penjaga yang terlibat di dalam pengiriman uang diinterogasi oleh 2 orang agen rahasia. Di sana mereka berdua menanyakan tentang bagaimana H bisa mengalahkan 6 perampok tanpa terluka sedikit pun. Juga salah satu dari agen FBI menanyakan bagaimana tentang latihan menembaknya. Padahal nilai rata-rata yang didapatnya adalah 70%. Namun tembakannya sangat tepat mengenai target. H kemudian diminta untuk melihat rekaman CCTV dari perampokan sebelumnya, yang mana perampokan tersebut adalah kejadian di awal film. Agen FBI juga menanyakan kepada H, apakah perampokan tersebut berkaitan dengan perampokan yang baru saja terjadi? H kemudian menjawab tidak ada kaitannya. Any connection, Mr. Hill? No. Sesudahnya interogasi, Rossi kemudian memberitahu H bahwa pegawai yang mengalami insiden harus ditarik dari lapangan dan diistirahatkan selama sebulan demi menjaga kesehatan mental pegawai. H kemudian dihampiri oleh sang pemilik perusahaan. Ia sangat berterima kasih kepada H karena telah menyelamatkan nyawa rekan-rekannya dan dia juga menyuruh H untuk istirahat selama sehari. Big Boss itu bahkan menyuruh Rossi untuk mempromosikan H dibanding menyuruhnya beristirahat.
Sementara dua agen yang baru saja menginterogasi H menghubungi atasannya, yang sepertinya mereka semua mengenali sosok H yang sebenarnya. Ternyata H adalah buronan biro selama 25 tahun. Atasannya tersebut kemudian menyuruh kedua anak buahnya untuk membiarkan H bekerja di sana dan berpura-pura tidak mengetahui siapa sebenarnya H, seolah membiarkan pelukis itu melukis. Let the painter paint. Scene kemudian berganti, yang dimana H kedatangan seorang wanita bernama Christy. Di sana ia memberikan sebuah dokumen data pegawai perusahaan Portico yang bernama Dana, dan juga dokumen hasil otopsi. Singkat cerita, H kemudian kembali bekerja. Berbeda dengan awal, yang dimana rekan-rekannya sangat tak menyukainya. Namun sekarang hampir semua mengagumi H. Dan 3 bulan kemudian, H dan Bellet yang sedang dalam tugas kembali mengalami usaha perampokan. Namun anehnya kali ini para perampok tersebut pergi begitu saja setelah H memperlihatkan wajahnya kepada mereka. Gamma to base. We have a code red. Code red in progress. All right, Daniel, just follow procedure. Get out of there! Get out of the fucking truck! Gamma, come in! Get down! Get on the ground! Got break! Let's fucking go now! Fuck out of here! Doors were open. Setelah kejadian tersebut, H dimintai keterangan tentang bagaimana bisa para perampok itu kabur hanya dengan H memperlihatkan wajahnya. Boy dan Bellet mulai curiga kepada H. Siapa sebenarnya orang yang bernama Patrick Hills itu? Karena pada saat kejadian para perampok itu tampak begitu ketakutan saat melihatnya. Sementara H sehabis bermain di ranjang bersama Dana, tiba-tiba menyuruh Dana yang sedang tertidur untuk bangun dan menginterogasinya dengan sangat keras. Ia juga menanyakan terkait tentang dari mana ia dapatkan uang sebanyak itu. You got 10 seconds to explain this. No, fuck, she's all right. I found it. Okay, I've been signed for 1 day, but it's 125,000. It's... Scene kembali ke 5 bulan sebelumnya, yang memperlihatkan H dan anaknya yang sedang ingin pergi mencari makanan. Tiba-tiba ada seseorang yang menelpon H dan meminta tolong untuk mengawasi sebuah truk uang. H sempat menolak dikarenakan waktu bersama sang anak jadi terganggu. Namun pada akhirnya H menyetujuinya tanpa memberitahukan hal tersebut kepada anaknya. Di perjalanan H mulai berhenti dan berpura-pura ingin memesan sebuah makanan sambil mengawasi truk yang diminta oleh rekannya. Dan disinilah kisah sebenarnya dimulai, siapa sebenarnya seorang yang bernama Patrick Hills. Laptop. Oh, god damn. What is this? Out of the fucking car. Come on, don't fucking look at me. Out of the fucking... Your call has been forwarded to an... You hear me? Out of the fucking car. Face to the fucking ground. Fuck! Setelah kejadian tersebut, ternyata H berhasil selamat dari tembakan itu, namun tidak dengan sang anak. Patrick Hills ternyata adalah seorang big boss mafia yang paling ditakuti di kota tersebut. Ia mempunyai dendam kepada para perampok yang mengakibatkan anaknya tewas. Karena itulah alasan H menjadi salah satu penjaga keamanan truk demi membalaskan dendam sang anak. H kemudian pergi menemui The King untuk meminta petunjuk darinya upaya mendapatkan nama-nama pelaku yang telah melakukan perampokan tersebut. Ada bawahan 3 orang yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut dengan mencari nama dari pelaku yang telah membunuh anaknya. It's a fucking tragedy, boss. We all love Dougie. I need to know who pulled the trigger. My mama told me, son. The fuck? Make a sound. Go. So, why don't you save us a lot of time and you a lot of trouble and tell us what we... Dan akhirnya berujung dengan menginterogasi pria kulit hitam di sebuah bangunan tua. H akhirnya mendapatkan sebuah nama yaitu Gacy bersaudara. Dengan mereka termasuk penjahat kelas teri yang sering melakukan tindak kejahatan. H dan yang lainnya kemudian mendatangi markas Gacy bersaudara. Namun di sana ternyata mereka tidak terlibat sedikitpun terkait perampokan yang dimaksudkan oleh H. Upaya semua penyiksaan yang dilakukan H dan yang lainnya tidak membuahkan hasil. H
Ha pun kemudian kembali bertemu dengan Chris yang sudah membuatkan sebuah dokumen palsu agar dirinya bisa menjadi anggota penjaga keamanan Portico. Your criminal checks are clean. Kirsty, one more thing. Give me a copy of the Conan. And your reference from Orange Delta Security was Just make sure you took it over there. Berpindah ke sisi lain, di mana terlihat sekelompok orang yang merupakan mantan marinir. Secara garis besarnya mereka adalah perampok yang sebenarnya Ha cari. Di sana mereka berkumpul dan membicarakan tentang sebuah pekerjaan yang akan mereka lakukan. Pimpinan mereka bernama Jackson kemudian memberikan pekerjaan kepada anggotanya, yaitu merampok sebuah rumah serta tempat-tempat yang berpeluang mendapatkan sejumlah uang dengan bantuan orang dalam. We dealt with the fence. That even split. Yes, motherfuckers, these are guns. Rhythm is normal. Be smart. Don't go buying anything flashy. Be out in two. Kali ini giliran perusahaan Portico yang akan dibabat. Mereka kemudian merencanakan perampokan sebuah mobil lapis baja pengirim uang dengan menyamar sebagai pekerja konstruksi untuk melakukan aksinya. Hal inilah yang menyebabkan insiden tewasnya putra dari mafia yang paling ditakuti. So, 5 on the car. Handle it. Out of the fucking car! Come on! Don't fucking look at me! Out of the fucking car! Fuck! You shot 2 fucking guards, Elvis. The legs! What the fuck? Setelah apa yang mereka rencanakan berhasil, Jackson kembali mengajak anggotanya untuk melakukan misi terakhir. Karena apabila misi ini berhasil, mereka semua bisa pensiun dan hidup mewah selama hidupnya. Pimpinan mantan marinir tersebut mengajak anggotanya untuk merampok lagi. Namun kali ini bukan hanya mobil, yakni depo Portico tempat penyimpanan uang. Di mana depo tersebut adalah tempat mobil lapis baja mengumpulkan semua uang. Karena misi mereka kali ini bertepatan dengan hari Black Friday, hari di mana uang masyarakat Amerika dan Eropa berkumpul di depo tersebut. Sehingga diperkirakan berkisar $150.000. Sementara Rossi selaku pimpinan di sana memastikan pada semua anggota untuk memperketat semua sistem, agar uang tersebut aman sampai ke depo dengan tidak adanya kabar buruk. That's the last drop off. Saat Ha dan Bellet sedang menjalani tugasnya, Bellet memberitahukan kepada Ha bahwa ia berteman dengan sekelompok perampok. Sangat tak disangka ternyata Bellet lah yang menjadi orang dalam di perusahaan Portico. Bellet lalu menceritakan tentang apa yang akan ia lakukan. Dia juga menyuruh Ha untuk tidak menjadi pahlawan pada hari ini. Karena jika Ha melawan rekan-rekannya tak segan untuk membunuh siapapun yang menghalanginya. Ha pun sepaham apa yang dimaksudkan Bellet. We're on. ETA 2 minutes. Covers. Just let them do their jobs. If you're a good boy today. Setibanya mereka di depo, Jackson dan anak buahnya mulai melakukan aksinya dengan menodongkan senjata ke semua orang. Sementara Ha, Terry, dan Boy disuruh untuk tiarap di atas lantai. Sedangkan sebagian lainnya pergi dengan berpura-pura membawa Bullet sebagai sandera untuk menuju ruang kontrol depo, yang bertujuan agar mereka bisa mengambil alih depo. Tembak-menembak pun tak terelakkan. Nobody fucking move! Number 3, what's going on? Polisi yang mendapati laporan dari perusahaan Portico langsung menurunkan tim SWAT. Hal itu membuat para perampok juga bergegas mengambil semua uang dan dimasukkan ke dalam mobil berlapis baja itu. Sementara tim SWAT diperkirakan tiba di sana dalam waktu 8 menit.
Mendengar adanya perlawanan balik, Ha mengambil kesempatan itu lalu membebaskan Rosie dan Boy. The hell? What do you want us to do? Ha juga mengambil kostum perampok tersebut upaya menyamar untuk memutarbalikkan keadaan. 3 is down. We've got a rat on the... Ha sempat memasukkan HP ke dalam tas yang berisikan uang, tujuannya bila mana mereka berhasil, HP tersebut bisa menjadi sebuah alat pelacak. Sayangnya Stuart dan Dana harus tewas setelah ditembak dari belakang oleh Bellet, begitupun dengan Boy. Bully, what the Hal serupa seperti di mana Ha tergeletak tak berdaya terjadi lagi, Ha harus tumbang dengan memandangi salah satu perampok yang membunuh anaknya. Kini mereka tersisa 3 orang yang berhasil kabur dari sana dengan membawa semua uang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka berhasil lolos dengan masuk ke dalam basement sebuah gedung. Terlihat sang ketua perampok terkena tembakan dari Ha tepat di lehernya. Yang padahal ia sudah di ujung kehidupannya, tapi ia malah ingin membunuh Jan, yang pada akhirnya pemimpin tersebutlah yang terbunuh. Kali ini hanya tersisa Jan dan Bellet yang membawa uang tersebut menggunakan sebuah motor ATV. Melewati terowongan dan kembali memasukkannya tas uang ke dalam mobil yang telah disiapkan. Ternyata mereka berdua memang sudah berniat berkhianat satu sama lain. Too fucking slow. Singkat cerita, Jan yang sedang berada di kediamannya terkejut dengan adanya HP di salah satu tas uang yang ia bawa. Dan tiba-tiba saja Ha sudah ada di belakangnya. Ha kemudian memberikan Jan sebuah dokumen rekam medis anaknya. Ia di situ membacakan dokumen tersebut yang dimana anak bernama Doug tertembak di paru-paru, hati, limpa, dan jantung. Ha benar-benar membalaskan apa yang terjadi oleh anaknya kepada Jan. I want your liver. The lungs. Spine. Akhir film yang sangat membingungkan, bukan? Kalian tak usah heran mengapa Ha bisa hidup kembali, ini hanya sebuah film dan semuanya bisa terjadi.